Warga Warakas, Jakarta Utara sempat heboh dengan pembagian nasi bungkus dengan gambar anjing. Warga mengira nasi bungkus tersebut berisi lauk pauk yang haram untuk dikonsumsi. Namanya nasi saya ambil lah, orang saya dikasih. Nah ini saya lihat ini nasinya ada bacanya nasi anjing. Nasi anjing. Ini buat orang yang nggak tahu dikasih nasi bungkus sangkain sembako. Orang yang tidak mampu, tapi isinya ini daging anjing nih. Warga Warakas, Jakarta Utara melaporkan temuan nasi bungkus bergambar anjing ini ke aparat kepolisian. Setelah mendapat laporan dari warga, pihak kepolisian Jakarta Utara memanggil pemilik Yayasan Kohal yang membagikan nasi bungkus tersebut. Pihak yayasan pun meminta maaf dan memastikan isi nasi bungkus tersebut tidak mengandung daging anjing. Nasi bungkus tersebut berisi lauk berupa telur, daging, sosis, dan tempe. Yang kami anggap kan nasi kucing sudah terkenal, Pak. Nasi kucing kan jumlahnya sedikit, makanya kami jelaskan itu nasi anjing karena sedikit lebih banyak dari nasi kucing. Makanan itu tergantung yang bahan yang kita beli, Pak ya. Jadi kita tahu pokoknya kita nggak mencari bahan-bahan yang tidak masuk akal lah. Jadi seperti yang pertama kita ada seperti cumi atau apa kan kita tahu itu memang kita percaya itu halal, memang kita melakukan dengan halal. Nah, dengan pertemuan ini juga kita sudah saling memaafkan di antara kedua pihak. Ketua RT 11 di Warakas, Jakarta Utara ini menyatakan sebagian warganya resah dan membuang nasi bungkus yang sudah dibagikan. Namun permohonan maaf sudah diterima warga. Setiap harinya Yayasan Kohal membagikan 100 nasi bungkus ke warga di 3 RT di wilayah Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebutuhan bahan pokok yang sedianya akan diberikan kepada warga di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menumpuk di kantor desa. Kepala desa belum dapat membagikan sembako tersebut karena baru diberikan setengahnya oleh pihak penyedia. Sudah berapa hari ini, Bu? Jumat sampai sore. Ratusan karung beras, minyak goreng, dan telur menumpuk di kantor Desa Danger, Kecamatan Mas Bagik, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Bantuan langsung bahan kebutuhan pokok ini tak kunjung diberikan kepada warga. Dari 6 jenis kebutuhan pokok yang akan diterima warga, belum satu pun didistribusikan. Selain beras, minyak goreng, dan telur, warga juga akan mendapat suplemen, minyak kayu putih, dan masker. Kepala Desa Danger mengaku baru akan membagikan kepada warga jika semua barang sudah dipasok. Itu pasti menjadi problem bagi kita yang ada di desa. Jadi kita tidak mau mendistribusikan apapun bentuknya kecuali kalau udah lengkap itu semua baru kita akan gelar semua atau mendistribusikan barang tersebut. Sementara itu, Dinas Sosial Lombok Timur mengakui keterlambatan sejumlah barang dikarenakan penyedia bahan kebutuhan pokok yang berbeda-beda. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan sembako gemilang kepada 37.500 kepala keluarga di Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sebelumnya, Bupati Bolaang Mongondo Timur, Sehan Salim Lanjar, geram lantaran bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat tak kunjung diberikan. Lantaran masyarakat harus memiliki nomor rekening. Video kemarahan sang bupati tersebut viral di media sosial. Sekarang yang dapat BLT tidak boleh dapat sembako. Nah, BLT-nya kapan? Sembakonya udah di depan, saya nggak boleh kasih. Video Bupati Bolaang Mongondo Timur, Sehan Salim Lanjar, yang mengamuk viral di media sosial baru-baru ini. Sang bupati geram karena mekanisme bantuan langsung tunai kepada masyarakat di tengah pandemi virus corona harus ditransfer ke rekening bank masing-masing warga. Hal ini dinilai Sehan menyulitkan bagi masyarakat dalam kondisi saat ini. Sehan menyebut seharusnya pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan mekanisme pembagian BLT dengan pengawalan KPK dan Kejaksaan. Emangnya menteri itu semuanya lebih hebat daripada bupati? Saya selalu bilang jangan mengeneralisir bahwa seakan-akan kepala daerah itu menggarong. Jangan mengeneralisir. Kasih aja diskresi, dikawal oleh polisi, oleh KPK, oleh jaksa, dikawal oleh LSM, wartawan. Itu terlalu banyak bikin aturan kertas-kertas menteri-menteri ini. Bosan juga dengan menteri-menteri. Tapi rakyat tuh 3 sampai datang minta biar seliter beras, dia dapat BLT, tapi BLT-nya kapan? Dia bilang. Bahkan ada yang bilang kasih aja beras biar 5 kilo, enggak usah BLT. Begitu kan, kasih kita sudah mau makan sekarang.
Menanggapi protes tersebut, Menteri Sosial Juliari Batubara meminta sang bupati mempelajari surat edaran nomor 11 tahun 2020 tentang penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan data non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial ke masyarakat. Menurut Mensos, penyaluran bantuan kepada ratusan juta rakyat Indonesia tidaklah mudah karena membutuhkan data penerima BLT yang jelas. Pemirsa, pemerintah angkat bicara terkait kewajiban masyarakat memiliki rekening untuk menerima bantuan tunai. Dan berikut pernyataan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam program ID Sore. Salah satunya adalah terkait dengan harus pembukaan rekening, begitu Pak, menurut Bupati Bolaang Mongondo Timur. Padahal masyarakat miskin juga belum bisa membuka rekening. Begini, saya jelaskan dulu ya. Jadi saya jelaskan dulu. Pembukaan rekening, penggunaan rekening itu untuk daerah-daerah yang memang memungkinkan. Kenapa kita lakukan itu? Pertama, demi keamanan kepala desa supaya tidak repot-repot ngambil dana. Yang kedua, menghindari kerumunan. Karena kalau diberikan dalam bentuk tunai, dalam bentuk cash, itu pasti ada terjadi kerumunan. Seperti yang sudah-sudah sembako dan seterusnya yang kemudian tidak jaga jarak. Jadi protokol kesehatannya bisa tertangani dengan baik. Tetapi harus diingat bahwa itu bentuknya adalah sebuah himbauan yang memang agak lumayan kita harapkan betul, tetapi bukan mutlak. Kalau memang tidak bisa, ya tetap pakai tunai. Semua sudah jalan sekarang, misalnya di beberapa desa itu door to door. Akhirnya dari satu rumah ke rumah lain tidak diberikan dengan bentuk tunai, tidak melalui rekening. Larangan mudik yang diterapkan pemerintah membuat pemudik melakukan beragam cara untuk dapat mudik dan mengelabui petugas. Di Surabaya, Jawa Timur, polisi menemukan 8 orang pemudik sembunyi di dalam mobil pickup dengan ditutupi kain terpal. Dapat orang disembunyikan di belakang mobil pickup. 4 orang. Dari luar kota. Para pemuda ini nekat mudik dengan bersembunyi di bak yang tertutup kain terpal. Namun aksi mereka terungkap ketika mobil tersebut diberhentikan petugas keamanan gabungan di Jalan Raya Berbak Industri Waru Sidoarjo Rungkut, Industri Surabaya, Jawa Timur. Mereka pun langsung meminta mereka keluar dari dalam bak tertutup kain terpal tersebut untuk didata dan menjalani pemeriksaan. Setelah menjalani pemeriksaan sementara, 8 orang pemudik yang hendak menuju ke Surabaya dari Malang dipaksa memutar balik ke tempat asal. Kita dapatkan satu kendaraan pickup yang bagian belakangnya ditutup oleh terpal. Nah, ketika kita melakukan pemeriksaan, ternyata ada 8 orang laki-laki, ya, warga Malang. Warga Malang yang akan menuju Surabaya. Nah, yang akan menuju Surabaya. Kita ketahui bahwa Surabaya zona merah. Oleh karena itu kita berhentikan, lalu kita minta untuk kembali. Ya, alasannya mereka menghindari pemeriksaan. Mereka sudah mengetahui bahwasanya Surabaya ini adalah zona merah. Artinya mereka itu pemudik atau bagaimana, Komandan? Ya, mereka mau mudik ke Surabaya. Mereka bekerja di Malang. Selain merazia kendaraan dari luar kota Surabaya, petugas juga memeriksa suhu tubuh serta menyemprot disinfektan kepada seluruh pengendara dan kendaraan yang masuk ke kota Surabaya. Larangan mudik dan kegiatan penyekatan ini diharapkan dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Indonesia kembali mendapat bantuan peralatan kesehatan berupa masker dan alat pelindung diri untuk penanganan corona dari Singapura dan Kamboja. Misi kemanusiaan mengangkut bantuan diselesaikan oleh Skadron Udara 31 Wing Udara 1 Lanut Halim Perdana Kusuma. Skadron Udara 31 Wing Udara 1 Lanut Halim Perdana Kusuma mengemban misi kemanusiaan mengangkut bantuan alat pelindung diri dari Singapura dan Kamboja. Misi dipimpin oleh Komandan Skadron Udara 31, Letkol Penerbang Puguh Yulianto. Di Lanut Paya Lebar, Singapura, Hercules TNI AU harus 2 kali mendarat.
pertama untuk mengambil 270 dus masker bedah dan diterbangkan ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sementara pendaratan kedua mengangkut 540 dus masker bedah dan diterbangkan ke Jakarta. Di Phnom Penh, Kamboja, Hercules TNI AU mengangkut 12 ton alat kesehatan, diantaranya 140.000 alat pelindung diri. Raja Wali Skadron Udara 31 mengucapkan hormat bangga dan terima kasih kepada seluruh tim medis COVID-19. Kami dukung perjuangan Anda dengan misi pengambilan APD ke Kamboja untuk Anda dan Indonesia agar tetap terjaga. Salam Raja Wali. Pembagian nasi kotak dilakukan oleh pasukan marinir TNI Angkatan Laut. Mereka menyasar para pekerja harian di jalanan ibu kota yang tengah terdampak pandemi corona. Pembagian nasi kotak adalah bagian dari aksi Marinir Peduli, Marinir Berbagi di tengah pandemi COVID-19 yang melanda tanah air. Di Jakarta, pasukan marinir membagikan nasi kotak di sejumlah titik. Dengan sasaran mereka para pekerja harian dan mereka yang mengandalkan pendapatan dari jalanan ibu kota, seperti tukang bajai, tukang ojek, hingga petugas kebersihan. Marinir juga mengundang berbagai pihak yang ingin berpartisipasi dan ikut berbagi menyalurkannya melalui Marinir Berbagi. Pemirsa, dapur umum didirikan di 12 kecamatan di Kota Bekasi, Jawa Barat untuk meringankan beban warga yang terdampak pandemi corona. Salah satunya di Stadion Patriot Chandra Braga, Kota Bekasi. Bantuan pun mengalir untuk mendukung kelangsungan dapur umum tersebut. Dapur umum di Stadion Patriot Kota Bekasi ini menjadi bagian dari dukungan pemerintah Kota Bekasi bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19 dengan memberikan makanan siap santap. Bantuan pun mengalir bagi dapur umum yang dibangun di 12 kecamatan di Kota Bekasi. Salah satunya dari para pengusaha Baladika Karya yang menyumbangkan uang 120 juta rupiah yang diterima oleh Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Saya masyarakat dan saya juga mengajak seluruh masyarakat lainnya, ayo kita bantu pemerintahan di sekitar kita. Di sekitar kita bantu, ya, khususnya di Kota Bekasi yang udah disediakan dapur umum di 12 kecamatan, kita bantu isinya supaya biar bisa disalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Karena kalau kita yang turun sendiri bagi-bagi ini jalan, menurut saya tidak efisien. Karena kita tidak tahu data mana yang kira-kira membutuhkan atau tidak yang membutuhkan. Selain sebagai dapur umum, Stadion Patriot juga menjadi tempat posko Satgas COVID-19 dan Wali Kota Bekasi berkantor selama pandemi COVID-19. Bekasi menjadi zona merah pandemi COVID-19 dan dapur umum telah didirikan di 12 kecamatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Petugas Satpol PP imbau warga yang melanggar aturan PSBB dan membagikan masker gratis. Informasi selengkapnya usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.